Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya di sini akan mempresentasikan tentang praktek analisis dan perancangan sistem informasi. Saya sendiri dari Fakultas Teknik Industri kelas 3 OLA dengan NIM 2210 2620 1151. Langsung saja saya mulai. Judul yang saya bawakan saat ini yaitu tentang sistem informasi pemasaran penjualan pada Luzi parfum berbasis web. Bab 1, pendahuluan. Oke, selanjutnya latar belakang. Di era modern saat ini, seringkali kita jumpai berbagai situs jual beli online atau sering dikenal dengan bisnis online. Namun, bagi pengusaha yang belum memiliki situs sendiri ataupun usaha online, melalui sosial media masih memiliki kendala dalam hal pemasaran yang seringkali melakukan promosi. Salah satunya yaitu Luzi Parfum. Luzi Parfum ini sendiri adalah suatu brand dari produk parfum lokal yang telah berdiri sejak tahun 2018 yang lalu. Di dalam manajemen Luzi Parfum terdapat sistem jaringan tim dalam menjualkan produk, di mana sistem jaringan tersebut dapat meningkatkan penjualan produk Luzi Parfum, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengenali brand karena brand tersebut dapat menciptakan daya minat beli konsumen dengan harga yang terjangkau. Sehingga penjualan babak Luzi Parfum meningkatkan pesat pada tahun sebelumnya, mengalahkan pesaing brand lainnya seperti brand IM Parfum, MJ Parfum, dan lain-lain. Pada tim Luzi Parfum yang saya analisis ini pemasarannya secara langsung tanpa menggunakan komputer sebagai alat bantuannya di dalam pemasaran dan penjualannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, yang diidentifikasikan mempunyai masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana menerapkan XAM dalam memproyeksikan sistem informasi pemasaran pada Luzi Parfum. Yang kedua, bagaimana rancangan data flow diagram atau DFD, level konteks sistem informasi pemasaran penjualan pada Luzi Parfum. Yang ketiga, bagaimana rancangan flowchart pada sistem informasi pemasaran penjualan pada Luzi Parfum. Yang keempat, bagaimana membangun database sistem informasi pemasaran pada Luzi Parfum dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nomor 5, bagaimana tampilan hasil database sistem informasi pemasaran pada Luzi Parfum ini. Selanjutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka tujuan penyusun dari laporan penelitian ini adalah: yang pertama, mahasiswa memahami, membangun, dan merancang sistem informasi pemasaran pada Luzi Parfum menggunakan XAM. Yang kedua, mahasiswa memahami, membuat rancangan data, flow diagram atau DFD, level konteks sistem informasi pemasaran penjualan pada Luzi Parfum. Nomor 3, mahasiswa memahami, membuat rancangan flowchart pada sistem informasi pemasaran penjualan pada Luzi Parfum. Yang terakhir, mahasiswa mampu membangun database pada Luzi Parfum yang dapat membantu pihak usaha dalam mengumpulkan informasi tentang aktivitas penjualan pada usahanya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari laporan ini adalah: 1. Bermanfaat bagi pelanggan yang membutuhkan informasi tentang produk yang lebih up to date, karena tidak perlu datang ke tempat untuk melihat produk yang ditawarkan. 2. Penulis dapat memahami penggunaan XAM untuk mensimulasikan informasi pemasaran pada Luzi Parfum. Yang ketiga, sebagai bahan relevansi dan bacaan untuk mahasiswa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2, landasan teori. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran jika didefinisikan dalam arti luas adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan 4P, yaitu produk, promosi, tempat, dan harga. Produk ini adalah produk apa yang dibeli pelanggan, sedangkan promosi meningkatkan atau mendorong penjualan. Yang ketiga, tempat, cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi.
Yang keempat, harga, yaitu terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu 1. Input sistem informasi pemasaran mempunyai subsistem yang terdiri dari sistem informasi akuntansi atau AIS mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan. Yang ketiga, perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Yang keempat, riset pemasaran. Peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Yang kedua, basis data atau database. Pemasaran data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak berbagai dengan area fungsional lain. Yang ketiga yaitu output pemasaran. Tiap sistem subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran, yaitu tempat, promosi, harga, dan model pemasaran. Model yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah untuk input menjadi output. Pemasaran data dan sistem informasi. Pemasaran menurut Kotler-Armstrong tahun 2008, yaitu pemasaran adalah satu proses prosesial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Yang kedua yaitu data, catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam penggunaannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu sistem informasi, terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi. Sistem sendiri berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Informasi berarti sesuatu yang mudah dipahami oleh si penerima. Pengertian analisis sistem dan PHP. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Pengenalan PHP. PHP ini merupakan suatu bahasa yang dirancang secara khusus untuk penggunaan web. PHP atau Personal Home Page yang merupakan bahasa standar yang digunakan di dalam dunia website. PHP sangat membantu dalam proses pengembangan sebuah website. PHP sendiri merupakan software open source dan yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Mac, Windows, dan lain-lain. Definisi MySQL dan HTML. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem pengelola basis data atau database management system, atau dapat juga disebut dengan DBMS, yaitu yang multi-stream, multi-user dengan sekitar 7 juta instalasi penggunaan di seluruh dunia. MySQL membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. HTML adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3 tentang metodologi penelitian. Selanjutnya, penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 di sebuah usaha pada Luzi Parfum, Kota Batam, Kepulauan Riau. Objek penelitian ini adalah pada bagian kasirnya, storeman, dan adminnya, serta mencakup semua data yang diperlukan untuk keperluan laporan ini. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi.
DFD ini merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur atau disebut dengan Structured Analysis and Design. Selanjutnya flowchart. Flowchart ini merupakan sekumpulan simbol-simbol yang menunjukkan atau menggambarkan rangkaian kegiatan-kegiatan program dari awal hingga akhir. Jadi, flowchart ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan urutan-urutan langkah pekerjaan dalam suatu logaritma. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 4, yaitu pembahasan. 20. Install XAM. Langkah-langkah menginstal XAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan instalasi setelah Anda selesai mengunduh. Selama proses instalasi, mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin menginstalnya. Silakan tekan yes dan tombol next untuk menginstal. Yang kedua, pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen, di mana Anda ingin atau tidak ingin install. Beberapa pilihan seperti Apache atau PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Silakan centang MySQL dan PHP MyAdmin untuk pilihan lainnya. Dan pilihan lainnya biarkan saja. Berikutnya, silakan pilih folder tujuan di mana XAM ingin Anda install. Contohnya directory atau XAM. Nomor yang keempat, pada halaman selanjutnya akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal Binatmi untuk XAM, di mana nantinya Anda dapat gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Yang kelima, pada langkah ini proses instalasi XAM akan dimulai. Silakan klik tombol next. Nomor 6, setelah berhasil diinstal akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silakan klik finish. Perancangan database. Database adalah kumpulan dari data yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tersimpan di perangkat keras, komputer, dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Berikut tabel yang penulis gunakan dalam membangun sistem informasi. Yang pertama ada tabel barang. Selanjutnya di sana ada tabel pembayaran, tabel pembeli. Yang selanjutnya tabel supplier dan tabel transaksi. Selanjutnya kami ada tampilan hasil database. Berikut hasil dari tabel database. Yang pertama ada tabel data barang, yang kedua tabel data pembayaran, yang ketiga tabel data pembeli, yang keempat atau yang terakhir merupakan tabel data supplier dan data transaksi. Selanjutnya bab 5 atau kesimpulan. Membangun sebuah website pada dasarnya sama dengan membuat sebuah berita, promosi, ataupun juga komunikasi secara online. Dalam pembuatan website ini diharapkan bisa menjadi media yang memudahkan pemiliknya, tidak membingungkan, simple, efisien, dan praktis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi pemasaran pada Lazy Parfum dengan berbasis web. Yang pertama yaitu dapat membuat website menggunakan PHP atau HTML serta berbasis database yang terkoneksi dengan baik sehingga menjadi website yang memudahkan perusahaan dalam melakukan usaha. Yang kedua yaitu memperkenalkan penyampaian informasi dalam bentuk teknologi yang lebih baik. Informasi-informasi dapat segera disampaikan dan diperbaharui sehingga tidak ada kesulitan dalam update data serta kemudahan menambah dan edit data. Selanjutnya saran. Adapun saran yang saya buat berikan untuk pembagian sistem yang telah dibuat antara lain. Yang pertama yaitu untuk mendukung sistem yang ada maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia, yaitu sumber daya dalam pengoperasian sistem dan mampu merawat, memelihara sistem tersebut dengan baik. Yang kedua, perlunya mengikuti perkembangan teknologi serta memenuhi saran-saran yang diberikan oleh pengguna agar dapat menyempurnakan sistem yang ada sehingga dashboard pemodelan simulasi ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan fitur-fitur terbaru yang lebih memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli.
Sekian itu presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.